Ketemu lagi dalam video kali ini kita akan mencoba menyalakan mobil yang udah lama ngejogrok, bahkan hampir 10 tahun. Kira-kira bisa atau enggak? Terus mobilnya apa? Udah kita langsung mulai aja lah ya. Yuk. Kapan meledaknya lah gitu. Nggak ada yang tahu. Mobilnya entah itu berebet, mati, pincang, antara gitulah. Nggak ada yang tahu. Nggak usah Gen Z. Kemungkinan anak milenial yang akhir-akhir juga nggak pernah. Mana nih sanggahannya ya? Susah banget nih. Nggak ada yang tahu. Oke, kita buka sekarang aja. Jadi ini bapak-bapak yang lahir tahun 70-an mungkin bakal lebih relate ya. Gen Z mungkin nggak bakal tahu ini mobil apa gitu. Tapi dari siluetnya kelihatan kalau ini mobil minibus. Kita buka dulu. Minibus apa ya? MPV lah ya. Zaman dulu nggak ada MPV, minibus lah. Lihat deh, udah banyak yang brotol semua sih catnya. Tapi ya masih. Wah, ini udah ada karat nih, Pak. Udah ngangkat. Nah, gak usah banyak-banyak, kita buka aja. Buka dikit aja. Nah, ini adalah Kijang Super tahun 90. Kalau menurut yang punya, ini tuh variannya SX dulu. Mesinnya pakai mesin 5K 1500 cc 4 speed manual. Cuman dulu nggak ada Matic Kijang. Sampai sekarang udah modern banget lah. Kalau zaman dulu nggak ada. Ini bukanya, oh ya ada nih tuasnya. Nah. Jadi Kijang ini tuh, Kijang Super ini pintu 4, 2 di depan, kiri belakang 1, sama pintu bagasi. Jadi pintu 4. Ada yang cuman pintu 3. Jadi 2 depan sama 1 bagasi doang. Mana nih sanggahannya ya? Susah banget nih. Nah ini mesinnya. Memang kalau anak Gen Z mungkin nggak pernah udah ngeliat mesin yang kayak gini. Nggak usah Gen Z. Kemungkinan anak milenial yang akhir-akhir juga nggak pernah nih ngeliat mesin kayak gini lagi. Karena ini lumayan purba. Walaupun ini mesin yang tergolong bandel banget, tapi teknologinya masih sangat-sangat sederhana. Bisa kelihatan lah ruang mesinnya banyak yang kosong karena emang ini juga mobilnya nggak pakai power steering. Kalau mau pakai power steering ya harus pakai yang tahun 94 Kijang Supernya. Dan sistem pembakarannya itu sistem pengapian maksudnya. Sistem pengapiannya tuh masih pakai platina. Kalau buat yang nggak tahu platina itu apa? Platina itu semacam kayak penghantar listrik untuk nyampe ke koilnya nganterin listrik ke businya. Gitu. Nah businya ini kan yang mercikin api. Nah ini masih pakai platina untuk ngatur listriknya itu seberapa, kapan meledaknya lah gitu. Ibaratnya pistonnya kapan ada ledakan di businya tuh platinanya yang ngatur tuh. Jadi timingnya fix. Nah terus ada lagi agak maju dikit, modern dikit, ada CDI. Biasanya kalau nggak mau repot pakai CDI. Karena kalau pakai platina, masih platina gini, ngegeser dikit platinanya, mobilnya entah itu berebet, mati, pincang, antara gitulah. Udah pernah tuh saya zaman dulu ngerasain kayak gitu. Karena mobil ini tapi aneh juga ya, saya pernah ngerasain ya. Karena ada dulu mobil bapak saya yang umur-umur segini lah. Karena saya sebenarnya lahirnya tahun 89, cuman beda setahun sama mobil ini 90. Jadi kalau anak-anak Gen Z mungkin tahunya ECU ya, Electronic Control Unit. Itu yang ngatur untuk pengapian. Di mobil-mobil zaman sekarang biasanya udah tahun 2000-an ke atas tuh udah banyak yang pakai ECU lah. ECU tahun 90 udah ada sih ECU sih. BMW E36 tuh udah ECU sih sebenarnya. Ini platina kan memang untuk mobil-mobil yang tahan banting. Mobil-mobil Jepang saat itu memang tahan banting. Ini gampang maintenance-nya. Teknologi sederhana jadi hampir semua bengkel bisa lah. Itu yang bikin mobil-mobil Jepang kayak gini tuh dari zaman dulu masih bertahan. Karena kadang-kadang kalau pakai ECU itu juga kan nggak bisa ngakalin ECU-nya. Mesti pinter banget lah ngakalin ECU tuh, mesti nge-bypass lah, mesti nyolder, nggak tahu nyolder yang mana salah kan. Berantakan pengapiannya. Oke, kalau soal sejarahnya, teknologinya mungkin udah cukup dulu lah. Bisa ngeliat di channel lain, belajar di ChatGPT atau di Google juga banyak. Sekarang kita mulai untuk cek dulu apa aja yang mesti dicek. Ya kita mulai dari ini deh, yang paling simpel, kita cek filter udara dulu. Jangan-jangan filter udaranya udah rontok, udah mampet nggak karuan gitu, kita nggak tahu ya. Nah, bukanya sederhana banget sih, ini tinggal dibuka doang. Jadi ini ada baut yang memang sudah didesain agar mudah dibuka ya ini. Selepet. Nah, ini filter udara. Bersih sih.
emang apik nih pemiliknya nih. Kebetulan pemilik ini sahabat saya, jadi ya dia paham otomotif lah. Cuman nih mobil memang lupa kayak nih. Ini filter udaranya. Jadi untuk memfilter udara-udara kotor tuh pakainya kayak gini zaman dulu. Nggak bentuk yang kotak kayak mobil-mobil zaman sekarang gitu. Nggak, beda. Ini zaman dulu kalau di VW Beetle dulu kayak gini juga sih bentukannya sih. Wah, menarik ya mobil ini, filter udaranya bersih. Jadi ini gimana pasti? Oh, ini. Ah. maklum. Udah lama nggak megang mobil yang sederhana ini dan sepurba ini ya. Jadi kita pasang dulu. Filter udara aman. Terus kita cek juga level dari radiatornya, karena ini penting banget nih, penting dan krusial nih. Jadi kalau pas mobilnya nyala, penuh Pak. Warnanya sih, ini kalau dilihat-lihat mungkin dulu udah pernah diganti air radiator ya. Masih aman sih sebenarnya, karena kan sistem radiator itu sebenarnya sistem tertutup, jadi nggak banyak terekspos sama kotoran yang kayak gitu-gitu, nggak banyak terekspos lah. Cuman mungkin ada sedikit penurunan kemampuan untuk dia menahan suhu tinggi, biasanya gitu tuh kalau udah terlalu lama. Tapi ini kita at least sampai nyala dulu mobilnya, kita diamin dulu. Terus kita cek lagi. Ini yang nggak ada ini nih, akinya nggak ada nih. Kita mesti masang aki dulu. Akinya di sini nih. Akinya di sini, kita mesti pasang aki dulu. Oke, gue pasang aki dulu deh, mendingan. Tapi sebelum pasang aki ada lagi yang mesti dicek. Kelupaan, maklum. Jadi mobil ini yang mesti diingat itu dia tidak pakai sistem injeksi. Jadi dia masih pakai karburator. Biasanya ada di balik filter udara ini, di bawahnya nih karburatornya. Biasanya juga, nah ini tali gasnya di sini nih. Kalau zaman dulu mungkin pernah lihat bapaknya gas kalau pagi, digasnya di sini, ini di sini, dari sini bisa ditarik-tarik, ngomong gitu bisa nih. Terus dia kan tadi saya bilang pakai platina. Nah, dia posisi ada di sini nih. Ini ada distributornya, terus coilnya di sini. Kita wajib cek juga kayak apa kondisi businya. Ini gampang banget bukanya. Kalau lihat kondisi businya sih masih bersih. Emang kan tertutup ya, sistem tertutup banget kan. Jadi kalaupun udah lama masih bersih banget, masih kayak baru. Oke lah. Ajaibnya sih mobil ini nggak terlalu kotor ya. Emang kayaknya Mas Yaya ini pemiliknya selalu bersihin mobilnya walaupun nggak pernah dipakai. Oke lah. Kita sekarang pasang aki dulu, karena yang kita bisa tahu mobil ini bisa nyala apa enggak dari setelah dipasang aki. Oke, ini akinya. Nggak usah sebut merek lah ya, belum di endorse soalnya. Jadi ini aki baru, dia aki basah. Kita beli aki basah kenapa? Karena biar sebenarnya lebih mudah perawatannya, karena kan kita bukan lebih mudah perawatannya sih. Kalau aki kering emang kita nggak perlu ngerawat ya, cuman kan masa hidupnya lebih singkat karena dia misalnya udah nggak bisa dipakai, aki kering ya udah nggak bisa di charge lagi atau nggak bisa di kondisi. Kalau aki basah bisa direkondisi, ibaratnya misalnya sel-sel di dalam rusak bisa direkondisi, diisi air baru, di charge lagi bisa gitu ya. Pokoknya itulah intinya. Terus Kijang Super ini sebenarnya dari pabrik itu rekomendasi pakai aki 45 ampere, tapi kita beli 60 ampere, dan ini memang sudah jamak dilakukan saat bahkan dari awal-awal ketika Kijang ini keluar nih dulu memang pakai 60 ampere. Karena apa? Karena kalau dari awal itu kan rekomendasi untuk mobil yang tidak ada audio. Tape, zaman dulu ngomongnya tape. Mungkin nggak ada AC-nya. Jadi itu ampere pakai 45 mungkin udah cukup. Tapi kebanyakan orang dulu tetap pakai 60 ampere sih. Ya udahlah. Kita langsung pasang aja. Ini dayanya lebih besar, harusnya sih ngangkat untuk nge-start tuh berasa lebih pasti aja gitu, lebih kuat. Nah, unik ini kan mountingannya udah jadi satu sama bodinya ya, jadi sama sasisnya. Udah disiapin juga ini buat ngunciin di sini. Dan jangan lupa yang namanya masang aki itu kita dari plusnya dulu, bukan dari minusnya, oke? Kalau dari minusnya ya coba aja sendirilah, jangan dengan ya, tapi ya. Oke, kita pasang plusnya dulu. Selepet. Seperti biasa. Nggak usah kencang-kencang dulu lah, biar secure dulu. Terus ini minusnya nih. Sip. Mudah-mudahan bisa langsung nyala ya.
Kalau nggak nyala ya kontennya gagal dong. Enggak lah, nggak apa-apa lah. Kalau nggak nyala juga. Ntar kita coba nyampe nyala pokoknya. Jadi nggak kentang gitu. Walaupun gagal ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Mungkin orang juga senang lihat kegagalannya. Oke, kita coba, kita tolong Mas Yaya buat nyalain. Gue jagain di sini. Nggak lupa, yang pasti paling penting itu adalah ngecek pelumasan atau olinya. Olinya kita cek dulu levelnya seberapa. Ada olinya kok. Oh, ini kayaknya habis diganti sih, olinya masih bersih. Udah habis diisi sih. Emang Mas Yaya tahu gue mau kesini sih. Kita coba nyalain mobilnya biar sengsara bareng. Olinya sih masih jos, Marco jos, masih baru banget ini Mas Yaya. Oh segini nih, ini fullnya. Udah aman sih, olinya sih aman lah, masih baru juga. Oke lah. Sip. Nah kita cek lagi, ini kita buka tutup mesinnya. Wah, kayaknya lebih bersih dari mobil harian gue nih. Nggak pernah dipakai kali ya. Nggak ada sih kerak-kerak, lumpur nggak ada, bersih banget. Siap nyala lah. Oke, inilah dia saatnya pembuktian. Kita coba nyalain, di dalam ada Mas Yaya, pemilik mobilnya. Bisa nggak langsung nyala? Kita lihat ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kali. Nyari kuncinya dulu. Itu sih udah ada suara cetek ya barusan ya? Coba ya. Yuk. Kayak nggak ada apinya sih. Iya, kayaknya meleset itunya tuh. Gitu. Iya, ini kayak nggak ada apinya gitu. Start kuat, tapi kayak nggak ada yang nyaut gitu, kayak nggak meledak gitu businya. Jadi nggak ada pengapian. Mungkin platinanya ngegeser. Ini nih yang saya bilang agak ribet tuh, karena platina ini tuh kalau ngegeser dikit pasti pengapiannya berantakan. Oke lah, kita coba platinanya geser-geser dikit-dikit kali ya. Mau Diputar dikit kali. Putar dikit kali platinanya Mas. di 12 non. Tapi sebelum kita ngecek apa tadi, mau ngecek ngegeser platina, sorry maksudnya. Ini kita cek dulu, jangan-jangan koilnya mati. Ini kita ngeceknya dengan di starter. Kita lihat listriknya ada apa enggak, kita tempelin. Yuk. Ada Mas. Ada. Bagus nih. Ada kok. Bagus. Nah ini kita proses lagi mau geser platinanya. Ini Mas Yaya ya. Ini bukan mekanik ya. Ingat ya, ini agak sulit memang posisinya. Tuh. Jadi ngegeser platinanya ini harus satu body gitu loh. Harus satu body, apa namanya Mas? Distributornya barengan. Jadi nggak bisa cuman ngegeser asal atasnya doang atau bawahnya doang, tuh nggak bisa nih. Harus satu body. Nah, satu body distributornya ini barengan nih. Nih. Dimana ini cukup sulit ya. Bukan cukup sulit lagi, sulit posisinya emang nyelempit. Kalau bahasa Jawanya nyelempit. Tuh bautnya di situ. Itu kita kendorin. Nah, terus nanti platinanya diputer gitu. Distributornya diputer. Gitu. Agak ribet dan ini harus nyoba-nyoba nih Mas ya. Nah, itu ngegeser tuh. Ya, ada berhasil ngegeser kita. Nah, dikit aja mainin. Nah, nanti kita belok-belokin dikit sampai ada suara gitu biasanya. Oke. Setelah kita kendorin tadi bautnya, dudukan apa? Distributornya, kita sekarang harus mencoba untuk menggeser-geser. Ayo, Mas. Tes, Mas. Kok nggak ada nyaut ya? Coba lagi Mas. Coba lagi Mas ya. Nggak nyaut lagi Mas.
Ini sih kita mesti prosesnya panjang nih, nggak nyaut gini. Kayaknya kita mesti cek yang lainnya lagi sih, maksudnya kayak misalnya busi, kabel-kabelnya sih kemungkinan ya. Bisa jadi juga kabelnya yang entah itu putus, entah itu udah mulai aus nih. Ya udah deh. Kayaknya karena ini udah lumayan lama ya. Kayaknya kita akan lanjutin usaha ini di video berikutnya nih. Setelah kita coba ngecek semuanya, oke? Kebetulan emang udah menjelang maghrib. Ini alasan karena ketidaktahuan dan kurangnya literatur kita ya. Jadi kayaknya kita lanjutin lagi usaha untuk menyalakan mobil ini di video berikutnya. Nanti kita coba cari perkaranya ada di mana, kita buka, ayo kita bongkar dulu tuh platinanya, kita angkat. Di video berikutnya mudah-mudahan mobil ini bisa langsung nyala. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa like video ini, dan kalau bisa mungkin untuk Anda yang ngerti kenapa ini kagak bisa nyala-nyala, silahkan sampaikan di kolom komentar kira-kira apa yang mesti saya cek lagi. Oke? Mudah-mudahan komentar Anda bisa membantu saya untuk menyalakan mobil ini. Oke? Terima kasih.